Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang isu-isu politik dan agama yang ada di sekitar kita. Agama sih, agama kan udah termasuk privasi kita. Nah, kita akan membahas agama yang terkait dalam feudalisme di pondok-pondok yang terlalu memujakan kiai dan kiai tersebut juga mengeksploitasi santri-santrinya. Lalu kita dalam politik kita akan membahas banjir yang terdapat di Sumatera Utara karena gelondongan kayu akibat deforestasi hutan dan penanaman sawit yang terlalu besar. Pertama-tama, banjir besar di Sumatera itu terus berulang setiap tahun. Seberapa besar kontribusi deforestasi akibat konsesi sawit dan tambang terhadap bencana ini? Terus, mengapa pemerintah seperti tidak berdaya menghentikan laju penggundulan hutan? Nah, itu seperti apa? Banjir berulang di Sumatera jelas bukan sekedar curah hujan tinggi atau tidak bisa disederhanakan sebagai bencana alam saja. Deforestasi besar-besaran akibat ekspansi sawit dan tambang punya kontribusi yang signifikan. Jadi, hilangnya tutupan hutan akibat perluasan sawit dan tambang jelas malah memperparah situasi. Hutan yang seharusnya menyerap air berubah menjadi lahan yang terbuka. Jadi air langsung lari ke pemukiman. Soal kenapa pemerintah terkesan diam, itu lebih ke soal tarik-menarik kepentingan. Karena ini bukan sekedar masalah teknis, tapi ekonomi sampai politik. Sektor-sektor ini menyumbangkan pendapatan besar bagi negara dan daerah, sehingga penegakannya seringkali lunak terhadap pelaku bisnis yang besar. Jadi kadang negara bukan tidak mampu, tapi tidak cukup berniat untuk melawan aktor-aktor yang justru menopang ekonominya sendiri. Oke, kan tadi kan bencana sering terjadi di luar Pulau Jawa. Nah, jika bencana terjadi, respon pemerintah ini atau respon negara ini seringkali lambat, malah berfokus pada satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Nah, apakah ini termasuk ketimpangan pulau atau ketimpangan murni soal kapasitas, ataukah ada ketimpangan struktural dalam siapa yang dianggap layak untuk diselamatkan? Ya, memang respon bencana yang lambat dan tidak merata itu emang kombinasi antara kapasitas dan struktur. Dan juga kapasitas kita memang masih terbatas, apalagi di luar Pulau Jawa. Tapi yang lebih mengganggu adalah ketimpangan prioritas. Daerah yang strategis seperti Jawa, secara ekonomi atau politik sering dapat respon lebih cepat dibanding daerah terpencil seperti Sumatera Utara tadi. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak semua warga diperlakukan setara. Ada semacam hierarki tidak tertulis tentang siapa yang lebih penting untuk diselamatkan. Ada fenomena menarik nih, di mana tokoh agama memiliki otoritas yang jauh melebihi penjabat di Indonesia. Terus aku mau tanya, apakah ini merupakan warisan feudalisme yang hanya berganti jubah? Tetapi kalau dilihat-lihat feudalismenya itu kayak lebih Fanatik kan? fanatik. Nah, terus bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan Republik Indonesia? Akibatnya, otoritas moral itu sering berpindah dari institusi formal ke figur informal. Dalam kebijakan publik ini menjadi dua sisi. Kadang membantu mobilisasi masyarakat, tapi juga bisa menghambat jika pandangan tokoh tersebut tidak sejalan dengan pendekatan ilmiah atau kebijakan berbasis data. Nah, ada di sisi lain itu kayak warga itu kayak melihatnya salah, dan di beberapa pondok juga kayak lebih fanatik ke kiainya dibanding kayak dibuat-buat kayak kiainya untuk memanfaatkan ke siswanya. Memanfaatkan Mengeksploitasi lah Nah, istilahnya. kemudian dia terbuka Tuhannya. Nah, itu kan termasuk di Indonesia sendiri, itu kan memang tradisi ya.
Nah, Ya, gimana caranya menghilangkan tradisi tersebut dalam kondisi seperti ini? Ya, cara menghilangkan tradisi tersebut kita harus memperbarui SDM, kualitas SDM negara ini. Kan banyak sekali mungkin dari zaman nenek moyang kita dulu kita sudah diajarkan kayak patuh terhadap untuk terhadap yang lebih atas ya lebih atas, itu lebih tua lah khususnya. Tapi nah, kayak itu sudah kayak salah menurut saya ya, itu sudah salah. Memang kita harus hormat kepada yang tua sesuai ajaran Islam, tapi kita juga harus tahu batasan Jangan berlebihan. jangan Ya, berlebihan jangan gitu. berlebihan. Itu kan. Masih terkait banjir di Sumatera, dalam konteks bencana, di sana kita sering melihat narasi takdir atau cobaan Tuhan mendominasi ruang publik. Apakah framing religius ini justru mengalihkan perhatian dari tanggung jawab negara dan korporasi? Nah, narasi takdir atau cobaan Tuhan dalam konteks bencana memang mempunyai fungsi psikologis. Jadi kata takdir itu seolah itu kayak apa ya, menenangkan masyarakat gitulah. Menggeser lah. Ya, menggeser. Jadi kayak rezeki ada di tangan Tuhan. Jadi membuat orang-orang itu menjadi lebih tenang akan bencana tersebut. Nah, karena framing religius ini sering menggeser diskusi dari siapa yang bertanggung jawab. Kan tadi takdir ada di tangan Tuhan. Oke. Ke ini sudah kehendak Tuhan. Akhirnya negara dan korporasi bisa lepas dari tekanan publik. Padahal ada faktor manusia yang jelas-jelas berkontribusi terhadap hal tersebut. Jadi gak selalu berkaitan dengan Tuhan. Jelas ada tanggung jawab. Namun tanggung jawab itu ditameni oleh kata-kata takdir sama cobaan Tuhan. Jadi apa namanya, kapitalisme sering terjadi di Indonesia ya. Kapitalisme ini itu seperti kayak orang dalam lah. Oknum kan? Oknum. Ya. Oknum kan? Kayak saya beri contoh Ordal. ya, kayak saya beri contoh ya, ada ketua OSIS punya adik ini masuk SMP dari ketua OSIS tersebut. Nah itu dipermudah karena kakaknya itu ketua OSIS ya. Seperti itu kapitalisme di pemerintah di sini juga banyak terjadi, namun sengaja ditutupi. Oke. Dan juga dalam pekerjaan juga banyak sekali dalam Ya banyak Orang sekali. titipan. orang Ya. titipan. Karena kita di atasannya itu mungkin saudaranya atau temannya atau bahkan adik atau anaknya. Jadi lebih Keluarga lah. Nah, ada juga yang kayak pakai uang Ya, Ya, boleh. suap kayak sekali. kayak sekali di negara inilah kayak pakai uang habis itu dibayar dengan lebih, nah itu bisa dimasukkan di sekolah ataupun di kerja. ya, itu sangat marak terjadi di sekitar kita. Kan nah kan sudah ada kapitalisme yang sangat bobrok ini ya kalau bisa dibilang. Nah bagi kalian ini pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi Ya. itu solusi masa depan kita kan banyak sekali tahu kayak sob semua, terus banyak istilah kayak hukum di sini tuh bisa dibeli. Ya, nggak bisa ditegakkan gitu. Yang jarang bisa ditegakkan, cara hukum sekarang bisa dibeli. Kayak sekali narasi-narasi yang mengatakan begitu. Nah, solusi dan masa depan mungkin ada yang jadi hakim nih atau masuk politik. Sekarang untuk mengubah narasi tersebut menjadi narasi yang lebih baik itu gimana menurut kalian? Kalau ruang itu masih ada sebenarnya, dan juga gerakan masyarakat sipil itu juga menjadi apa ya, aktor yang penting juga. Apalagi SDM kita kan sudah buruk. Oke. Ya, Jadi sebenarnya mereka itu bisa mendorong transparansi, advokasi kebijakan dan tekanan publik. Selain itu, peran media dan generasi muda juga berpengaruh. Kalau generasi kita lebih maju, lebih maju dalam SDM. ya SDM Tapi kalau menurut saya SDM kita kurang ya masih kurang. Ya, masih masih dibilang kurang rendah, banget, masih karena dari apa itu orang tua kita sendiri barangkali ada yang terlalu memaksakan anaknya yang untuk masuk TNI, Polri Ya, dan selain lainnya itu dengan memasukkan uang atau suap
kepada apa atasan seniornya. gampangin gitu lah. nah itu bakal susah banget. Tapi dalam generasi kali ini itu sudah banyak banget yang pikirannya terbuka dalam konteks Bener-bener digitalisasi gitu loh. ya, bener-bener pakai usahanya sendiri Ah. dibandingkan uang atau cara-cara haram lainnya. Oh. Iya. Ya kalau menurut saya pribadi cara mengatasinya itu ya kayak pendidikan politik dan sosialisasi publik, kayak edukasi masyarakat, meningkatkan pemahaman pemilih tentang bahaya politik, uang jangka panjang, bahwa suap merusak integrasi demokrasi dan merugikan mereka sendiri, kayak itu akan merugikan mereka sendiri. Kampanye anti suap itu yang kedua, menyosialisasikan bahwa menerima suap adalah tindakan melanggar hukum. Jadi kayak hukum itu ditegaskan lagi. Ya, lebih diperkuat lagi, Ya, lebih lebih diperkuat. transparan hukumnya. Ya. Sanksi hukum menindak tegas pelaku, kayak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, tapi sekarang kan di zaman sekarang ini kayak hukum itu kayak yang dikatakan tadi Ya, bisa dibeli. pemerintah kurang melek gitu terhadap Nah, ya itu kayak penguatan integrasi dan transparansi, kayak meningkatkan hukum yang lebih tegas. pokoknya yang paling penting ini kita harus tingkatkan SDM dari Indonesia dulu, orang-orang SDM masyarakat. masyarakat yang lebih ditingkatkan lagi, karena dengan SDM jelas negara akan menjadi lebih maju. Soalnya negara ini kayak SDA jangan miskin sumber daya manusia gitu. Apalagi kan pemerintah kebanyakan fokus ke kepentingan pribadinya, ya tanpa mementingkan kepentingan masyarakat. Dari Rizal saya dengar tadi ada aktivis ya. Nah, Aktivis ya. aktivis yang beberapa berita sebelumnya saya baca-baca itu ada aktivis dari masyarakat yang disiram air keras air keras oleh figur TNI yang mana itu udah termasuk senior TNI-nya. Nah itu menurut kalian semua Ya, itu bagaimana? jelas. Ya jelas itu apa kayak TNI itu bisa jadi kayak TNI itu lagi emosi atau enggak. TNI itu kan senior itu kayak bisa kalau masuk hukum itu kayak Melakukan kewenangan sendiri. nah Berarti ya termasuk oknum. Ya oknum lah, kita katakan oknum. Dan itu sudah terekam jelas di CCTV, beberapa video itu sudah beredar di sosial media. Nah, katanya ini pelakunya tersebut belum tertangkap hingga saat ini, padahal Padahal kan udah ada itu banyak yang sekali fotonya banyak ada sekali banyak sekali. beredar di sosial media itu, muka itu sudah jelas loh. Tapi kenapa bisa belum tertangkap? Kan itu lucu ya. nah, Lucu. Dan itu gak terjadi satu Satu kali. Satu kali Banyak sekali. sekali. Banyak sekali. Banyak sekali aktivis yang mati gara-gara Wah. oknum-oknum. Kebanyakan itu karena pembungkaman atau pembungkaman kritik lah. Jadi kayak dibungkam gitu ya. disuap Disuap Ya, itu supaya tadi. dia Terkait tadi. Semoga dihilangkan aktivisnya karena takut rahasia pembongkaran dari Oknum tersebut tadi. ya terbongkar karena kan aktivis. Oh. Yang bisa jadi itu karena ada pembungkaman, jadi makanya disiram. Kalau- Kalau intimidasi gitu. kalau menurutku ya sebelum TNI itu kayak misal kalau mau menyiram air keras, nah itu sebelumnya itu pasti mikir kayak jabatannya lebih tinggi. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa hukum itu kayak bisa dibeli. Ya. Kayak kan jabatan itu kayak tinggi. Jadi kalau misal ketangkap kan sampai sekarang kan belum ketangkap, nah itu bisa jadi kayak suap tadi karena kan jabatannya kayak tinggi senior kayak gitu. padahal kan kalau ada masalah bisa dibicarakan baik-baik kalau ada Apalagi ada hak asasi manusia Betul. kan. Jelas itu lebih resikonya besar sih melakukan kayak gitu. Apalagi kan itu senior. Oh. Jelas bisa kayak mundur apa dipecat atau jabatannya turun. Oke. Apa lagi? Ada lagi pertanyaan? ada bagian. Tadi Rizal bilang kan kalau ada ruang terbuka untuk memperbaiki gitu loh. Ya. Nah itu kayak apa ya, perubahan gitu kan memang butuh waktu lama gitu kan. Ya. Betul. Nah pertanyaanku,
apakah manusia atau masyarakat itu sanggup untuk menunggu hal itu? Nah, ini Sanggup sih menurutku. Karena kan ada narasi 2045 atau 2030 Indonesia Mas ya. Ya, Ya. Tapi contohnya kayak berlagu itu loh. Ya, jadi Kayak kayak dan yang apa ngeram keras tadi loh. ya nanti banyak masalah. Banyak masalah tambah kayak masalah kalau kayak gitu terus kan lama-lama Indonesia bukan menjadi emas tapi cemas. ya Lagi di 10 tahun terakhir Indonesia nggak punya perubahan yang signifikan. Banyak penonjolan gitu jalan yang lebih baik dari sebelumnya gitu nggak ada. Malah kayaknya lebih buruk dari sebelumnya. ya, itu semua tergantung ke diri sendiri. Iya. Kita semua juga harus kayak saling mengingatkan. Kalau kita kan generasi emas kan Generasi kita Ya. di generasi kita lah dari kita sendiri. Jadi kita harus kayak saling apa membantu, kalau bisa dibantu ya bantu, kalau bisa mengingatkan. Kalau ada misalnya di sekolah itu apa kayak kalau waktunya jam pelajaran ya jangan kayak bolos, itu kan bisa menjadi apa besok kan bisa menjadi kayak generasi emas. ya Kalau bolos itu kayak ya Tidak berperilaku baik. nah ya itu pelanggaran bisa HAM Pelanggaran HAM. nah itu bisa ya, jadi itu adalah contoh bibit-bibit Indonesia cemas. ya. Oke, Oke. cukup dari kami. Cukup sekian dari kami. podcast dari kami. Podcast dari 9H. Mungkin kalau ada Kalau ada salah salah kurangnya salah makna, Mohon dimaklumi karena kami masih belajar. Mudah-mudahan Saling mengoreksi. bermanfaat, nah. mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku